Saya mendapat amanah dari Bapak dan Mbak Yu menitipkan rezeki sedikit untuk radio dakwah. Kemudian ada satu pertanyaan. Bapak saya tersebut sudah tua, umurnya kurang lebih 95 tahun dan dia kenalnya sholat sudah tua. Jadi doa-doa bacaan sholat itu tidak teteh atau tidak sempurna dan saat ini sedang sakit. Jadi sholatnya tidak bisa wudhu atau tayamum dan hanya takbir dan al-fatihah saja. Hal tersebut bagaimana Ustadz dan juga mohon doanya. Tidak bisa wudhu dan tayamum gimana? Tidak bisa tayamum juga. Diajari, ya. Kalau sakit, berbaring di rumah sakit, tidak mungkin untuk wudhu, diajari tayamum. Tayamum itu lebih mudah kan daripada wudhu. Nah, maka kalau bapaknya tidak bisa, diajari. Adapun sholatnya semaksimalnya, bisanya memang baru Fatihah dengan apa tadi, insya Allah sah. Ya, karena memang dapatnya hanya itu. Dan terus ditingkatkan, tambah pelajarannya. Tapi karena sudah tua, apalagi sakit, ya semaksimalnya. Ya. Lain dengan ini, kemarin yang masuk Islam kemarin, siapa namanya itu? Andreas Tobing. Ini orangnya. Hah? Andreas Tobing. Ini di respon. Yang masuk Islam, kemarin saya syahadatkan di sini. 3 tahun tanpa agama, bersahadat di MTA. Kemarin dia dari Katolik ini masuk Islam. Nah ini setelah saya syahadatkan, kamu harus segera sholat besok. Ya, tapi belum bisa, sebisanya. Ya, perkara nanti gerak-gerak Indonesia, melu masuk masjid itu aja. Melu-melu wong salat itu geraknya, lama-lama hafal. Bacaannya sedapatnya dibaca sambil terus ditingkatkan. Tidak usah menunggu bacaan sholat sampai selesai, bacaan sempurna baru sholat, tidak. Saya lagi bismillah ya, maksudnya bismillah karena Allahu Akbar toh ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar ya. Allahu Akbar toh tidak baca apa-apa. Tapi jangan terima itu, ya latar kabunat tabaqan tabaq. Terus tingkatkan sampai sempurna. Tapi untuk mengerjakan sholat tidak menunggu bacaan bisa sampai sempurna, enggak usah. Ganti bapakmu tadi, ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Itu termasuk bahagia itu. Bahagia itu, sudah tua, masuk Islam, ya. Kalau lihat dohiriyahnya, umurnya tidak panjang lagi. Ya, tapi dia masuk Islam sudah tua itu. Kata Allah, kalau dulunya kafir dia masuk Islam, semua dosanya di waktu kafir diampuni semua. Yang dibaca surat Al-Anfal, diingat kembali. Nah, ayat 38. Ketika dia kafir, apapun yang dijalani, dia masuk Islam, diampuni semua dosanya. Semua kebaikan ketika dia kafir, sering berbuat baik juga, menolong orang misalnya, apa yang dilakukan kebaikan, ketika kafir enggak ditulis kebaikan, tapi setelah masuk Islam, dihitung suatu pahala. Maka dia masuk Islam dengan penuh pahala dan dosanya diampuni semua. Umurnya sudah 90 tahun, kira-kira berapa tahun lagi hidup? Nah, bentar lagi kalau menurut lahiriahnya, apa mungkin masih 90 tahun lagi hidup? Enggak kan? Bentar lagi mati. Itulah Islam walaupun sedikit bisa masuk surga. Jadi dibandingkan Islamnya dengan kafirnya kan lama kafirnya. Tapi dia masuk Islam, ampuni dosa semua, mati, masuk surga dia. Bukan saya yang ngomong, Allah yang berfirman, dibaca ayo ayatnya. Surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 38. Qul lil ladzina kafaru ayyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Ya. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Ya. Kalau ini Nabi disuruh menyatakan, hai Muhammad, katakan kepada orang-orang yang kafir.
Kalau dia berhenti dari kekafirannya, jadi masuk Islam, semua dosa-dosanya yang telah lalu diampuni semua. Ini yang berfirman Allah. Allah itu kalau berfirman nggak pernah salah dan tidak diragukan kebenarannya. La roiba fih. Ya. Ya sudah tua masuk Islam, dosanya diampuni. Mungkin ketika belum Islam pernah zina, pernah mencuri, pernah apa aja lah, mau 5 dijalani semua karena kafir, nggak ngerti dosa, masuk Islam, semuanya dosanya diampuni. Terus? Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Kalau dia kafir terus menjadi orang Islam, murtad jadi kafir lagi, lah semuanya dosanya tadi diampuni, jadi orang Islam, setelah keluar kafir lagi, semua pahalanya hapus lagi semua. Nah ini kan, maha bahagia, mudah-mudahan Bapak yang ditanyakan tadi bahagia, tidak lama lagi mati dipertahankan, jangan sampai kafir lagi. Tuntuni perkara ini sholatnya tidak bisa tayamum, karena tidak bisa diajari. Cara tayamum itu diajari. Ya, terus sholat, apapun yang bisa dibaca, baca, tidak usah nunggu sampai sempurna. Nanti kalau sudah sehat, tambahi lagi bacaan sampai selesai. Nah, itu kan kasih sayang Allah ini. Wah enak, wong mlebu kafir, mlebu Islam wis tuwa ngono iki malah enak. Gitu, mati. Maka kamu wis kebacut tweet nom Islam, wah kamu malah rekoso kowe. Hitung amale kok. Wah ngerti ya nek tuwa wae mlebu Islam gitu. Wis kebacut mau apa kamu? Sekarang kalau kamu mau jadi kafir, hapus semua ganjaranmu. Ya, sengaja menjadi kafir, ya, habitat a'maluhum, semua amalnya rusak. Nah, maka itu berbahagia bagi orang yang menjadi orang Islam sejak muda itu berbahagia juga. Sejak Islam, sejak muda sudah kenal pada Allah, sudah kenal aturan agama, sehingga aturan hidupnya ditata sejak muda, aturan hidup sesuai dengan Islam. Nah itu akan merasakan kenikmatan. Kalau orang kafir itu sugih seperti apa, tidak pernah merasakan nikmat hidup itu. Ya, kita yang guyang-guyu ke sana kemari sana, tidak pernah merasa ketentraman, nggak pernah. Orang kafir itu. Kita jadi orang Islam baru merasa ketenangan.